Anies adalah sosok koalisional non-pemerintah, figur yang dinilai sebagai tempat bertumpunya kelompok-kelompok kritis, orang-orang yang kecewa terhadap pemerintah dan ingin ganti selera politik di 2024. Inilah yang saya kira kemudian menjadi titik temu nama Anies dalam Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Kenapa Anies lebih menonjol? Kalau yang diusung oleh Nasdem itu adalah Ganjar Pranowo, nggak relevan dan nggak segaduh begini. Karena Ganjar adalah representasi dari politik PDIP dan representasi politik pemerintah. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Sebagai partai yang berwarna biru yang hari ini memang sudah mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai kandidat atau calon atau bakal calon presiden, lantas ditengarai seolah-olah kita akan keluar dari koalisi. Bahasa simboliknya kan begitu. Tapi faktanya kan begitu bahwa kami tetap komit dan itu kita tunjukkan dalam hal pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif. Saya bisa memberi contoh yang bahkan ekstrim bagaimana kita komit mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini sampai tahun 2024. Pengamat sebut Partai Nasdem hianati koalisi, mazhab Anies Baswedan berbeda dengan Jokowi. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan langkah politik Partai Nasdem cukup melukai perasaan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Oleh karena berani mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurut Adi, hal itu menjadi berbeda ketika Partai Nasdem mendeklarasikan nama lain. Oleh karenanya, sindiran dari politisi PDIP terhadap Partai Nasdem pun menguat. In the one and only untuk Nasdem dan Anies Baswedan, kata Adi dalam acara Adu Perspektif Total Politik yang berlangsung daring. Menurut Adi, hubungan ke depan Jokowi dengan Partai Nasdem pasti kurang harmonis. Karena Partai Nasdem tak mampu menjaga perasaan Presiden Jokowi yang masih berkuasa. Nasdem berada di koalisi pemerintah, tiba-tiba ngusung calon presiden yang mazhabnya berbeda dengan Jokowi, dengan PDIP, dengan pemerintah, plus dengan keseluruhan koalisi pemerintah saat ini. Demikian ucapnya. Suka tidak suka, Anies ini kan adalah satu-satunya orang di luar kekuasaan politik saat ini yang selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi, dengan penguasa. Demikian lanjutnya. Adi lantas mengutip perkataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Ketua Banggar DPR RI ini menyebut bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan siapapun yang mencemari masjid dan tempat ibadah untuk kepentingan politik kekuasaan. Kutipan Pak Said masih aktual dan cukup viral sampai sekarang. Demikian ucapnya. Menurutnya, pernyataan Said Abdullah berkaitan erat dengan deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Meski tidak dikatakan langsung, Adi beranggapan setiap peristiwa politik bisa multitafsir. Satu teks politik seperti pernyataan Pak Hasto dan pernyataan Pak Said itu mengandung begitu banyak pesan politik yang bisa kita tafsirkan. Demikian ujarnya. Tapi muara dari ini semua omongan Pak Said, Pak Sekjen soal biru yang lepas dari Jokowi ujung-ujungnya satu, pada Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai kandidat Capres 2024 bukan yang lain, itu clear, kata Adi Prayitno. Sementara itu lingkaran survei Indonesia Denny JA merilis hasil survei terbaru mengenai simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Hasilnya pasangan Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto. Pasangan itu unggul di pemilih yang tinggal di desa. Direktur LSI Denny JA Aji Alfarabi menyimpulkan populasi padat menjadi penting bagi Capres dan Cawapres di pemilihan Presiden 2024 nanti. Menurut Aji, mengetahui pemilih dari desa dan kota juga penting karena bisa mengetahui sejauh mana penetrasi pasangan Capres dan Cawapres. Sebelumnya LSI merilis hasil survei berjudul Pasangan Capres-Cawapres Paling Populer dan Prospeknya. Survei tersebut menghasilkan 3 pasang presiden dan wakil presiden. Di antaranya adalah pasangan Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono. Survei nasional ini dilakukan pada 11 hingga 20 September 2022 dengan metode riset kualitatif.